السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ألا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاصر المسلمين والمسلمات jamaah salat sunnah Idul Adha 1444 Hijriah yang saya hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja puji beserta rasa syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hakikatnya kudrat kehendak Allah lah yang telah menggerakkan hati kita, yang telah memilih kita semua untuk hadir di Masjid DKI Al-Ilyas ini untuk melaksanakan salat sunnah Idul Adha ini. Bersyukur kita, alhamdulillah, masih Allah titipkan amanah keimanan dan ketakwaan dalam hati kita. Semoga kita hadirnya di masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, yang tidak ada hingganya, tidak ada bandingannya. Yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat masih diberikan sisa usia sampai pagi hari ini.
Semoga sisa usia kita berkah, senantiasa dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhir hayat kita dalam keadaan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam revolusi Islam, Profesor Masyhur, yang telah membawa kepada kita semua dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yang kufur menjadi bersyukur, yang biadab menjadi beradab, yang musyrik menjadi tauhid, yakni habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita semoga senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul qiyamah nanti. Kita berkumpul pada hari ini ya Allah, semoga kita berkumpul bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan usia kepada kita sampai tahun ini 1444 Hijriah kita melaksanakan salat sunat Idul Adha pagi hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di hari ini, pagi hari ini, mulai sejak tadi malam kita takbir, tahmid, tahlil, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semua dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan sejak akhir balik sampai saat ini, begitu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Semoga barokah kita berkumpul di masjid ini. Semua dosa kita, dosa kecil, dosa besar, dosa terasa, tidak terasa, semuanya ya Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saudara-saudara kita yang saat ini melaksanakan ibadah haji umrah di Mekah, tentu melalui proses perjuangan, pengorbanan, mulai dari materi, pikiran, tenaga, dan semuanya dikerahkan demi suksesnya melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, ya Allah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, sehat lahirnya, sehat batinnya, dan semoga kita semua yang belum melaksanakan ibadah haji umrah ya Allah, mudah-mudahan sebelum kita wafat ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji umrah, ziarah ke Mekah, ziarah ke makam Nabi di Masjid Nabawi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa amalan yang kita mesti amalkan di bulan Dzulhijjah untuk mengimbangi saudara kita yang ada di Mekah? Mereka di Mekah maksimal ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak salat berjamaah di Masjidil Haram. Barang siapa yang salat di Masjidil Haram satu rakaat sama dengan 100.000 rakaat di Masjid Al-Ilyas. Barang siapa yang salat di Masjid Nabawi satu rakaat sama dengan 1.000 rakaat di Masjid Al-Ilyas. Maka begitu hebat saudara kita yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, pahala berlipat-lipat ganda. Nah, bagi kita yang ada di Indonesia saat ini, yang hadir di Masjid Al-Ilyas ini, agar kita mendapatkan begitu banyak pahala di bulan Dzulhijjah, maka perbanyaklah amal soleh. Di antaranya yang pertama, saudaraku, yuk perbanyak kita zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak tasbih kepada Allah di pagi dan sore hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah berzikir kepada Allah, perbanyaklah membaca tasbih di pagi dan sore hari. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan dari sebuah kalimat yang ringan diucapkan, berat timbangannya seberat langit dan bumi. Apa kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu ringan diucapkan tapi berat timbangan seberat timbangan langit dan bumi.
Maka jika kita ingin mendapatkan pahala haji dan umroh, duduk di masjid setelah salat subuh seperti hari ini sampai waktunya salat isyraq. Lalu kita salat dua rakaat salat isyraq, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh. Masya Allah. Rajinlah kita berjamaah salat subuh, duduk di masjid sampai waktunya isyraq, apalagi sampai salat duha. Sebelum berangkat ke kantor, ke pasar, kemanapun, izin absen dulu kepada Allah, lapor dulu kepada Allah dengan salat isyraq dan salat duha. Maka pahalanya sama dengan ibadah haji. Di Mekah, di Ka'bah, bertawaf jemaah haji, bergumuruh membaca tasbih. Maka di sini pun ramaikanlah masjid dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak amaliah membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an pahalanya sangat luar biasa. Satu huruf Allah bayar 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca Al-Qur'an, satu huruf Allah bayar 10 kebaikan. Apalagi di bulan-bulan yang dimuliakan Allah, bisa jadi satu huruf Allah bayar 100 kebaikan. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Allah akan berikan hidayah dan taufik. Pikiran kita, hati kita akan tenang jika kita membaca Al-Quran. Rumah tangga akan bahagia. Rumah tangga akan menjadi ahlul Quran, ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saudaraku, perbanyaklah kita bersedekah. As-sadaqatu takbarul bala. Sedekah adalah menolak kepada balai. Perbanyaklah sedekah di bulan Dzulhijjah ini agar senantiasa Allah mudahkan segala urusan kita. Jika rumah tangga kita tidak bahagia, banyak masalah dalam rumah tangga, bersedekah. Jika usaha kita sedang gulung tikar, banyak masalah dalam perusahaan kita, perbanyaklah sedekah. Jika hati dan pikiran kita tidak tenang, perbanyaklah sedekah. Jika penyakit tidak kunjung sembuh, sudah ke dokter ini, rumah sakit ini, obat ini, maka bersedekahlah. Dengan sedekah maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Selanjutnya, hadirin saudaraku, perbanyak juga baca sholawat. Bukti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perbanyaklah baca sholawat. Maka dengan sholawat Allah akan mudahkan segala urusan kita, dan kita akan mendapat syafaat yang tidak ada lagi syafaat kecuali syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang terakhir amalan kita, tidak ada lagi amalan terbaik setelah salat Idul Adha ini kecuali berkurban. Inna anzalnahu fi inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salatlah. Sekarang kita salat Idul Adha. Wanhar, lalu berkurbanlah. Pahala berkurban luar biasa. Sebelum menyembelih kurban, membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala darah sebelum meneteskan kepada tanah, maka dosa-dosa saudaraku yang berkurban hari ini, sebanyak kulit lautan pun Allah akan ampuni berkat berkurban. Bahkan sebanyak bulu kambing, sebanyak bulu sapi, dosa-dosa kita Allah ampuni sebelum darah menetes ke tanah. Masya Allah. Tidak ada lagi pahala yang sangat luar biasa bagi orang berkorban. Nanti kambing, sapi yang kita korbankan akan menghitung ganda kita masuk surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika kita berbicara tentang korban, tidak lepas dari filosofi sejarah peristiwa yang spektakuler yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim disebut dengan kekasihnya Allah. Kenapa? Karena tentu melalui proses ujian. Saudaraku, jika kita manusia hamba Allah, imannya kuat, maka ujiannya akan lebih hebat. Seseorang imannya kuat, maka ujiannya akan lebih hebat. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam imannya luar biasa, imannya mantap, tauhidnya kepada Allah kuat. Begitupun istrinya dan anaknya, istrinya Siti
Sarah, Siti Hajar, anaknya Nabi Ismail, ridho, ikhlas kepada Allah. Tatkala Allah perintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin jemaah rahimahullah. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah ke Siti Sarah, tidak punya anak. Lalu menikah kepada Siti Hajar sebagai pembantunya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Siti Hajar melahirkan seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Tapi tatkala Nabi Ibrahim, Siti Hajar mempunyai seorang anak Nabi Ismail alaihissalam, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengantarkan Siti Hajar dan Ismail yang sedang belita, yang masih merah, masih bayi, untuk diantarkan ke salah satu gunung yang jangankan manusia, hewan pun tidak hidup di sana. Binatang tidak hidup di sana, tumbuhan pun tidak tumbuh di sana. Tidak ada air sedikit pun di gunung yang disebut dengan Mekah saat ini. Tapi sangat luar biasa perjuangan Siti Hajar. Tatkala Nabi Ismail alaihissalam menyusui, Siti Hajar menyusui Nabi Ismail alaihissalam, sudah kekeringan air susunya. Lalu Nabi Ismail menjerit menangis kehausan, ingin minum. Akhirnya Siti Hajar lari sopak marwah sebanyak 7 putaran, yang satu bulannya kurang lebih 400 meter kali 7. Yang saat ini dipakai untuk sa'i yang disebut dengan sopak marwah. Akhirnya proses perjuangan Siti Hajar dan Nabi Ismail, Allah keluarkan air zam-zam dari telapak kakinya, dari bawah telapak kakinya. Itulah proses perjuangan. Bukan tidak mampu Allah untuk mengeluarkan air zam-zam, tidak mesti untuk lari sana kiri sopak marwah, tapi menguji Siti Hajar. Semua itu perlu proses perjuangan. Selama 7 putaran baru keluar air zam-zam. Dan saat ini seluruh manusia di dunia yang Mekah menikmati air zam-zam perjuangan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin jemaah rahimakumullah. Tatkala mulai dewasa Nabi Ibrahim alaihissalam ditugaskan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam melalui mimpi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahu. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, berkata Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih. Maka panggil mata darah, pikirkanlah bagaimana pendapat wahai anakku. Tatkala Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, lalu Ibrahim menyampaikan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, wahai anakku, tadi ayah anda bermimpi Allah menugaskan untuk menyembelihmu. Panggil mata darah, bagaimana pendapatku wahai anakku. Bagaimana kata Ibrahim alaihissalam, anak yang saleh, yang hanya dididik oleh istrinya, oleh ibunya Siti Hajar, tanpa didikan orang lain. Qala ya abati anna tuma satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Ismail, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Jika itu ya Allah, jika itu wahai ayahandaku perintah Allah, laksanakanlah. Aku akan sabar wahai ayahandaku. Tapi mohon ayahandaku, pisaunya tajamkan dulu sebelum menyembelihku, biar aku cepat meninggal dunia. Siapkanlah semua persiapan supaya maksimal dalam proses penyembelihan. Tapi saat Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menyiapkan pisau yang sudah tajam, sudah memejamkan matanya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tatkala disembelih, ternyata yang disembelih adalah kambing. Masya Allah. Allah bukan berarti ingin membunuh Nabi Ismail alaihissalam, tapi sesungguhnya Allah ingin memuji kekuatan ketauhidan, keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar. Inilah keluarga teladan, keluarga yang mesti kita teladani di dalam membangun rumah tangga. Jadilah suami yang dibanggakan anak dan istri. Jadilah pemimpin yang mampu mendidik keluarga kita. Jadilah ibu yang mampu mendidik anaknya. Pendidikan terbaik adalah pendidikan orang tua. Ibu adalah guru pertama di dalam rumah tangga. Maka wahai saudaraku, jika kita mempunyai anak, didiklah pertama oleh ibundanya, oleh ayahandanya. Guru pertama terbaik adalah ibundanya. Jadilah anak-anak kita anak-anak yang saleh.
Jika kita tidak mampu mendidik anak-anak kita, titipkanlah lembaga pendidikan pesantren. Kedirinya Al-Ilyas, titipkanlah Pak Ustaz, titip anakku. Aku tidak mampu untuk mendidik anakku, titiplah Pak Ustaz fokus untuk mendidik anakku. Nanti biaya apapun kami tanggung Pak Ustaz. Itulah orang tua yang baik. Titipkanlah kepada gurunya agar anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agar menjadi anak yang hormat kepada guru. Jangan sampai anak-anak sekarang katanya disekolahkan, katanya sekolah favorit, tapi ternyata jadi anak yang tidak berbakti kepada orang tua, tidak hormat kepada guru, lewat kepada guru bagaikan binatang. Mestinya hormat kepada guru. Bagaimana ilmu bisa bermanfaat jika kita tidak hormat kepada guru? Bagaimana ilmu bisa bermanfaat jika kita tidak takdim kepada guru? Sesungguhnya dalam proses menuntut ilmu adalah hormat takdim kepada guru dan juga kepada orang tua. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kesimpulannya terakhir adalah hikmah dari perjalanan Idul Kurban, sejarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Ada 4 yang mesti kita ambil dan bawa ke rumah. Yang pertama, kisah ini menceritakan hikmah bagi kita adalah bukti kesyukuran kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, jangankan harta, pangkat, jabatan, kedudukan, anaknya pun rela untuk dikorbankan jika itu lebih. Apalagi cuma 3,5 juta. Masya Allah, setahun 3,5 juta untuk kurban. Yang kedua, bukti ketauhidan, keimanan yang kuat kepada Allah. Anak adalah amanah. Jika Allah ambil, maka ikhlas. Karena itu adalah amanah dari Allah. Yang ketiga, bukti kesopanan. Nabi Ismail sopan, Nabi Ibrahim sopan, Siti Hajar sopan. Sopan yang ada 3. Sopan dalam ketaatan, sopan dalam meninggalkan maksiat, sopan dalam mendapatkan musibah. Yang keempat, bukti keikhlasan Nabi Ibrahim dan keluarga. 4 hikmah yang mesti kita bawa ke rumah khutbah Idul Adha pagi hari ini. Yang pertama, jadilah kita orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, tingkatkanlah ketauhidan kita kepada Allah. Yang ketiga, bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk perkembangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أنت يا نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقل جاء الحق
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله يا رحمن يا رحيم ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni semua maksiat kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa suami istri kami ya Allah, ya Allah cukupi semua kebutuhan kami, ya Allah mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah jadikanlah keluarga kami keluarga yang saleh dan salihah, ya Allah wafatkan kami semua husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.